Penatua itu mengangguk dan tersenyum. 17 bintang 7 atau lebih untuk berurusan dengan Xiao Yan yang hanya 1 bintang 7. 7 orang bahkan lebih ganas dari kita. Kita dapat melihat betapa Dan Yan membenci Xiao Yan. Xiao Yan sudah mati saat ini. Kamu tidak pernah bisa meremehkan lawan manapun. Terutama Xiao Yan. Sub kemudi itu memandangi tetua itu dengan dingin. Mengatakan bahwa suaranya penuh dengan ketidakpuasan dan keagungan. Jam berapa yang kami kirim untuk membunuh Xiao Yan? Xiao Yan Qi yang banyak? Jam berapa untuk tidak lagi bertengkar? Jam berapa kita tidak berpikir kita sangat mudah? Tapi hasilnya adalah Xiao Yan telah mempermalukan kita lagi dan lagi. Sampai kita melihat tubuh Xiao Yan atau menerima berita pasti tentang kematian Xiao Yan, kita tidak bisa mengatakan bahwa Xiao Yan sudah mati. Melihat penatua menundukkan kepalanya karena malu. Anak kemudi itu memandangi penatua yang datang untuk melaporkan situasi, dan di matanya, dia memberi perintah dengan pembunuhan. Keluarkan perintah kematian! Tolong kirimkan Powerhouse bintang 8 ke aula utama. Jika aula dan gagal untuk membunuh Xiao Yan, kita harus menebus pembunuhan. Kali ini, aku harus malu pada kemudi. Xiao Yan semua berjalan di sepanjang pantai es, siang dan malam, ke utara. Angin dingin membungkus es dan memukulinya di wajah, rasa sakit itu panas. 7 hari kemudian, kerumunan melihat puncak es tanpa akhir di depan mereka dan mengerutkan kening. Xiao Treasury hanyalah titik hitam kecil di peta, tetapi saya tidak tahu seberapa besar titik hitam itu. Bagaimana semua orang bisa menemukannya? Hanya ketika 3 hari terakhir dari akhir bulan muncul visi terbalik Yin dan Yang. Pada senja pertama 3 hari di akhir bulan, pandangan terbalik matahari dan bulan memulihkan pemandangan normal dengan kilatan cahaya. Seolah-olah semua orang hanya memiliki ilusi sesaat. Xiao Yan terus menunggu penglihatan muncul lagi. Namun, malam itu mereka tidak pernah melihat visi yang mereka harapkan, tetapi sebaliknya melihat aurora yang luar biasa dan terus berubah saat malam tiba. Aurora sama menawannya dengan kembang api, dengan segala sesuatu mulai dari terang hingga gelap, dari hijau ke merah, dan indah. Sangat indah sehingga menenangkan suasana hati semua orang yang cemas pada malam yang sepi ini. Pada senja hari berikutnya, tontonan matahari dan bulan yang sama di langit dan posisi terbalik muncul. Kali ini, tontonan itu berlangsung jauh lebih lama daripada hari pertama. Melihat bulan dingin di laut dan langit, kagum hati Xiao Yan, menunggu dengan cemas untuk setiap perubahan abnormal yang mungkin terjadi setiap saat. Namun, ketika malam semakin dalam, sampai kemunculan aurora menggantikan visi, tidak ada yang berubah antara langit dan bumi. Hanya hari terakhir besok. Semua orang bersemangat mengantisipasi malam ketiga. Pada hari ketiga, penglihatan matahari dan bulan muncul kembali saat senja. Kali ini, matahari sangat cerah, bulan sangat cerah, dan langit sangat cerah, seolah-olah tidak senja pada saat ini, tetapi pagi musim gugur emas, tidak, itu seperti siang di awal musim semi. The Happy Treasury akan segera dibuka. Semua orang bersemangat. Lagi pula, hari sudah senja, dan langit yang cerah berangsur-angsur menjadi gelap. Tapi mengapa tidak ada gerakan? Matahari yang menyilaukan dan bulan yang menyenangkan mulai melembut dan memudar. Perlukah membuka rumah harta ketika keajaiban benar-benar menghilang? Mereka menyaksikan matahari dan bulan memudar sedikit demi sedikit dalam ketegangan. Namun, sampai malam benar-benar melahap segalanya, itu beberapa saat kemudian, kecuali aurora yang indah, yang dimulai tiba-tiba, dan tidak ada pergerakan pembukaan rumah hayalan-hayalan. Apa yang terjadi? Apakah Departemen Keuangan Xiao terakhir kali dibuka? Atau dihidupkan diam-diam? Tetapi dengan area yang begitu luas, siapa yang dapat menemukan rumah harta tanpa gerakan? Kecewa dan frustrasi, hati semua orang kedinginan. Tiba-tiba, Xiao Yan sepertinya merasakan sesuatu. Setelah beberapa gerakan telinga, kejutan muncul di wajahnya, dan dia segera membungkuk dan meletakkan telinganya di atas es untuk mendengarkan suara. Yang lain juga jatuh karena penasaran, menyentuh telinganya. Mereka mendengar suara gemuruh mengguncang bumi, seolah-olah ribuan kuda sedang menagih. Kerumunan melihat ke atas dengan curiga,
Tetapi melihat munculnya tiba-tiba sejumlah besar asap dan debu di atas Suefeng, diikuti oleh awan putih salju yang turun dari puncak es, seperti naga yang tak terhitung jumlahnya. Longsor! Seluruh gunung itu longsor! Xiao Yan buru-buru berdiri, tetapi masih terseret oleh arus udara yang kuat yang disebabkan oleh longsoran salju selama beberapa putaran di udara untuk menstabilkan sosoknya. Aliran salju melahap segala sesuatu dengan cara yang merusak, dan kabut salju yang luas memenuhi udara. Dan suara gemuruh itu seperti drum perang yang konstan. Xiao Yan harus berulang kali mengangkat sosoknya dan menyaksikan longsoran mengamuk di bawah kakinya, melahirkan palpitasi seumur hidup. Untuk waktu yang lama, ketika salju longsor berhenti, salju dan kabut menghilang, dan orang-orang memandang semuanya dengan kaget. Mantel salju dan es dari puncak yang berputar telah robek oleh longsoran salju, memperlihatkan pegunungan Pirus yang asli. Tebing-tebing itu seperti pedang tebasan, dan ada bebatuan aneh di mana-mana. Tapi mata Xiao Yan tertarik oleh puncak. Itu adalah yang tertinggi di gunung yang bergulir ini. Namun, itu bukan karena itu adalah yang tertinggi yang menarik Xiao Yan, tetapi menghadapi celah besar yang membentang dari puncak gunung ke kaki sisi yang menghadap Xiao Yan. Hal utama adalah bahwa Xiao Yan samar-samar melihat cahaya biru gelap berkedip-kedip di celah-celah. Semua orang sangat gembira. Apakah itu rumah harta karun kebebasan? Dengan gembira terbang ke puncak gunung, hanya untuk menemukan bahwa di celah ada jejak marmer yang berliku dari kaki gunung sampai ke kedalaman tengah lereng gunung. Di dinding-dinding batu di kedua sisi jalan ada banyak anggrek biru yang sangat dingin. Ujung dari anggrek biru diterangi dengan pendar biru, dan bintang-bintang agak aneh di malam hari. Ternyata cahaya biru tua yang saya lihat sebelumnya dipancarkan oleh anggrek biru ini. Xiao Yan menghela nafas dengan menyesal. Namun, bagaimana Blue Orchid dapat bertahan hidup dari salju dan es? Tidak mudah di sini. Ada misteri. Xiao Yan segera melepaskan kekuatan jiwa dan menuruni jalan marmer. Tapi segera, alis Xiao Yan menegang, dan kekuatan jiwa tampaknya sangat stagnan di sini. Dan dia tidak bisa melangkah lebih jauh ke jalan marmer. Tanpa diketahui, Xiao Yan turun dengan hati-hati. Salju tipis menumpuk di jalan marmer, dan kaki terasa basah dan licin. Pergi perlahan di sepanjang jalan dan semakin dalam, pegunungan di kedua sisi menjadi lebih dan lebih curam. Melihat dari bawah ke atas, celah-celah secara bertahap menyempit, dan cahaya menjadi lebih gelap. Gelap tidak dapat memengaruhi pandangan semua orang, tetapi memengaruhi suasana hati setiap orang. Berjalan di jalan gelap yang ditemani oleh cahaya biru yang aneh, semua orang sangat malu. Apakah jalan ini menuju ke rumah harta? Saya tidak tahu seberapa jauh. Akhirnya, semua orang telah mencapai ujung Marble Trail. Menemukannya. Temukan perbendaharaan yang bahagia. Xiao Shan yang cemas ditekan ke Shiman dengan telapak tangannya. Namun, Shiman tetap tidak bergerak. Berkelahi dengan telapak tangan kanannya, dorong lagi. Namun, Shiman tetap tidak bergerak. Jalan setapak tidak mengarah ke puncak gunung seperti yang diharapkan semua orang, tetapi berhenti di depan tembok batu. Bagaimana bisa ada harta karun? Dinding batu ditutupi dengan lumut, hijau dan pingsan. Melalui lumut, Anda dapat melihat belang-belang dinding batu. Hah? Tunggu, sepertinya ada beberapa jejak buatan. Kejutan datang di mata semua orang. Ayo, bersihkan lumut. Kemarahan berkobar, dan 7 angin bertiup pada saat yang sama. Mereka menyapu salah satu lumut di dinding batu. Pintu batu yang terungkap ke mata semua orang adalah yang paling menarik. Pintu batu itu terukir kata-kata happy dan 2 karakter merah gelap. Aku datang. Xiao Yan mengerutkan kening, mencapai Shiman untuk melakukan yang terbaik. Tetapi gerbang batu tetap tidak bergerak, seolah-olah itu bukan gerbang batu sama sekali, tetapi hanya gerbang batu yang diukir di dinding batu. Xiao gelisah. Sial, aku tidak bisa membukanya tanpa perkelahian kredit. Tidak. Nan Erming buru-buru berhenti, dan kemudian berteriak, saya biasanya mengatakan bahwa Anda roti, dan Anda tidak yakin. Pernahkah Anda mendengar bahwa pintu rumah harta dibuka dengan teknik bertarung? Bagaimana jika rumah harta karun runtuh? Tiba-tiba Xiao Shan membalas, apa yang harus kita lakukan?
Atau haruskah kamu datang? Nan Erming melirik Xiao Xiao. Apakah Xiao Xiao tidak memanggilmu? Jangan bersuara. Ziying tiba-tiba pecah. Masing-masing membenci Nan Erming dan Xiao Shan, dan Xiao Yan berkata setelah melirik, Xiao Xiao, lihat situasi ini. Kamu tidak bisa mendorong pintu batu ini dengan kekuatan kasar. Aku melihat dengan hati-hati, di dinding batu tidak ada mekanisme. Saya pikir, trik apa yang harus dibutuhkan? Semua orang setuju dan mengangguk. Tapi trik apa yang diperlukan untuk membuka pintu batu? Semua orang memandang Shimen, melihat, berpikir, dan berpikir. Badai itu tiba-tiba berkata, di gerbang batu, tidak ada kata lain selain happy. Apakah triknya ada pada dua kata ini? Hah! Masuk akal! Xiao Yan melangkah mundur dan menyaksikan kata happy dari jauh. Dua kata itu terlihat kuat dan kuat, namun mereka bebas dan mudah. Dan benar-benar ada perasaan acak dan ceroboh di bawahnya. Namun, saya tidak melihat yang lain. Aku akan mencobanya. Badai itu sepertinya memikirkan sesuatu, berjalan ke Shimen dan memandanginya sejenak, dan mengulurkan dengan jari telunjuknya untuk menulis kata, selamat. Ketika badai selesai menulis kata terakhir Yao, Shimen bergerak. Dengan bunyi klik yang berat, pintu batu perlahan membuka secara otomatis, menunjukkan kemartiran yang dalam. Xiao Shan adalah orang pertama yang melangkah dan berjalan ke jalan, menepuk pundak badai saat dia berjalan dan membual, oh, badai, ini yang aku inginkan. Badai hanya tersenyum rendah hati, tetapi Nan Erming bertanya lagi pada badai dengan maksud yang disengaja. Badai, Anda harus menggunakan otak Anda karena Anda tahu Anda tidak bisa melakukannya. Kan? Nan Erming, apa maksudmu? Xiao Shan segera berbalik dan menanyai Nan Erming, dan berkata, kamu tidak punya kekuatan, kenapa kamu tidak menggunakan otakmu? Oke. Kalian berdua tidak ada habisnya? King Mur mengerutkan kening dan kesal, lalu menarik lengan Xiao Yan, masuk, masuk. Ada beberapa mutiara malam seukuran merpati yang tertanam di dinding batu setiap waktu, dan semua orang berjalan di sepanjang jalan melalui cahaya redup mutiara malam. Ketika 7 anggota Xiao Yan memasuki gang dan berjalan sekitar 50 meter lurus, dan berubah menjadi gang yang berubah 90 derajat ke kiri, Shimen menutup perlahan dan otomatis. Xiao Yan tidak mengenal 7 orang itu. Begitu Shimen tutup, salju langka yang berumur ribuan tahun tiba-tiba muncul di luar, dan kepingan salju besar menyebar di langit. Kemartiran itu panjang, dan semua orang berbalik, seolah berjalan dalam labirin besar, menjadi pusing. Tidak ada garpu dan tidak ada organ, apa gunanya membuatnya begitu rumit? Long Yan bergumam pelan, itu saja. King Muer, yang membenci hal-hal yang paling membosankan, langsung setuju. Saya tidak mengatakan bahwa harus ada sesuatu yang berbeda di kedua sisi martir. Setiap tempat terlihat persis sama, menyebalkan. Tolong, khawatir. Xiao Shan tertawa. Selama ada hal-hal baik, aku akan bersedia berjalan dengan cara ini selama setahun. Yo, kapan kamu jadi sabar? Itu bukan Nan Erming, itu badai bercanda. Aku selalu sabar, oke. Xiao Xiao jarang membawa badai, tapi kali ini matanya berbalik. Hei badai, terakhir kali aku menghitungkanmu hasil panen terbesar. Semua hal baik milikmu. Kau apakah Anda pikir Anda akan memiliki nasib baik kali ini? Badai itu tersenyum, beranikah kamu iri dan iri? Lalu bertanya sambil tersenyum, apakah kamu membencinya? Benci kentut. Xiao Shan berkata, membuat semua orang tertawa. Nan Erming akhirnya terhubung, dan berkata dengan serius, saya merasakannya, kali ini saatnya pertempuran melolong. Kenapa? Xiao Shan tidak menyadari bahwa Nan Erming sedang menggodanya dan bertanya dengan penuh semangat, ayo kenapa? Nan Erming tidak langsung menjawab, tetapi pindah dari posisi di sebelah Xiao Shan ke berikutnya ke King Muer, dan berkata, ketika Xiao Fu pertama kali didirikan, level Anda adalah yang tertinggi, tetapi sekarang, jadi saya pikir Tuhan akan menjagamu kali ini. Kamu bertarung. Xiao Shan mengayunkan tinjunya, tetapi karena King Muer tidak bisa meraih tangannya, dia ingin menggertakkan giginya. Nan Erming,
Jangan bersembunyi di belakang gadis Muor, Anda benar. Pot mana yang tidak terbuka? Hahaha, tawa bergema di martir. Orang-orang terus bergerak di sepanjang jalan berliku yang tampaknya tak berujung sambil berbicara dan tertawa. Akhirnya, kemartiran yang tak berubah-berubah, dan sebuah batu di depan menghalangi kemartiran. Batu itu tidak menghalangi kemartiran, dan ada celah di kedua sisi tempat orang bisa lewat. Berbalik dengan hati-hati dari sisi batu, semua orang tiba-tiba membuka mata mereka. Di depannya ada perut gunung berongga yang sangat besar. Cahaya bulan yang dingin diproyeksikan dari celah besar di puncaknya, yang membuat tempat itu sangat terang. Pada pandangan pertama, saya berpikir taman mana yang ada di sini. Puluhan menara dan paviliun tersebar di antara pohon-pohon yang rimbun, dan air terjun putih jatuh dari dinding gunung di satu sisi, seperti Bima Sakti. Menggantung terbalik, menambah vitalitas. Sangat mengejutkan bagi semua orang bahwa meskipun angin dan salju mengamuk melalui retakan besar, tidak ada kepingan salju yang jatuh ke perut gunung. Seolah-olah ada perisai tak terlihat yang mengisolasi ruang di luar perut gunung dan retakan. Menurut kejutan, semua orang mulai melihat rumah harta ini seperti surga dan bumi. Tenang, di bawah garis cahaya bulan yang kabur, ada keindahan yang lebih baik daripada negeri dongeng, tetapi dengan sedikit keanehan. Apakah ini rumah harta karun? Tapi di mana Bom? Xiao Yan melepaskan kekuatan jiwanya dan melihat sekeliling. Tetapi seperti dalam jejak marmer, kekuatan jiwa sangat terhalang dan tidak dapat dicapai sama sekali. Lihatlah dulu, panjang gunung hanya 1000 meter, tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk menjelajahi semua bangunan. Tidak ada apapun, baik harta karun, maupun tempat rahasia yang ditemukan, dan semua orang sedikit kecewa. Mungkin bangunan-bangunan ini hanya kediaman kaisar yang berperang kuno. Xiao Yan melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata, "Apa yang kamu lihat di sana?" Mengikuti mata Xiao Yan, semua orang melihat jalan berbatu di hutan yang jauh mengarah langsung ke dinding batu yang curam, dan samar-samar melihat dua batu besar sekitar 7 atau 8 meter berdiri di ujung jalan. Kabut masih ada, dan tidak jelas apa yang ada di dalamnya. Nan Erming menebak, ini seperti kolam air panas alami. Kaisar Ember kuno ini akan sangat menikmatinya. Pergi, lihat. Xiao Yan bercanda, kalau harta itu ada di kolam air panas. Meninggalkan tempat adalah rahasia mencari harta karun. Semua orang lewat, tetapi ketika mereka mendekati batu itu semakin banyak. Semua orang terkejut menemukan bahwa kabut di antara dua batu besar itu hampir cair, dan tidak mengherankan bahwa setiap orang tidak jauh dari batu dan tidak dapat melihat pemandangan itu, tetapi hanya samar-samar melihat batu giok dalam kabut dari waktu ke waktu. Refleksi kualitatif meningkat. Mata King Muer terkejut. Tianshan Wenyu? Tianshan Wenyu? King Muer sedikit bersemangat. Saya melihat dalam sebuah buku kuno bahwa ada semacam Tianshan Wenyu, yang merupakan salah satu batu giok yang paling langka dan tidak berharga. Buku kuno itu memperkenalkan bahwa Tianshan Wenyu lahir dari batu. Setelah abad pertengahan, harus ada fase kabut. Melihat kekayaan kabut ini, jika itu benar-benar Tianshan Wenyu, itu tidak kecil. Xiao Yan tidak terlalu tertarik pada apakah Tianshan Wenyu berharga, dan bertanya, apakah ada yang ajaib tentang Tianshan Wenyu? Ya, King Muer mengangguk, dan memandang ke arah Xing. Menurut catatan kuno, mempraktikkan atribut air pada Tianshan Wenyu memiliki efek saling melengkapi dan melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Tiba-tiba mata Xing berbinar. Bagus sekali. Berjalanlah dan lihat apakah itu benar. Hahaha. Xing tidak sabar. Pergi. Mereka bergegas ke batu. Tetapi semua orang kecewa, tidak ada Tianshan Wenyu atau sumber air panas di belakang dua batu. Tetapi langkah batu giok yang tidak bisa melihat berapa banyak langkah yang tersembunyi dalam kabut tebal dan tidak tahu kemana harus pergi. Tiba-tiba, King Muer berseru, "Ya Tuhan! Kaisar kuno ini terlalu boros, bahkan menggunakan Tianshan Wenyu sebagai langkah." Xing, yang baru saja hilang, tiba-tiba bersemangat lagi. Gadis Muer,
apakah langkah ini benar-benar Tian Shan Wenyu? Kamu yakin? King Mur menggelengkan kepalanya. Aku belum melihat Tian Shan Wenyu. Melihat Ziying tiba-tiba merasa sedikit sedih, dan dia berkata, tapi aku dengan hati-hati melihat batu giok dan tekstur langkah ini, dan catatan dalam buku-buku kuno benar-benar sangat bagus. Setelah mendengarkan kata-kata MU, Ziying senang lagi. Melihat keterkejutan King Muer, Ziying terus bolak-balik antara kejutan dan kehilangan. Xiao Yan berkata, Ziying, yakinlah, apakah ini Tian Wenyu atau tidak? Aku akan menggali seluruh langkah batu giok untukmu. Pergilah. Kemudian dia berkata, sudahkah kamu memikirkannya? Bahkan jika langkah ini benar-benar Tian Shan Wenyu, kabut Tian Shan Wenyu begitu kuat, bukankah seharusnya begitu tebal? Juga, gunakan batu giok yang langka dan berharga seperti itu langkah-langkah. Kemana langkah ini mengarah? Ya. King Muer tiba-tiba menyadari, mungkin ini adalah pintu masuk ke Xiao Treasury. Xiao Yan tersenyum, melambaikan pembalasan dendamnya, dan ingin melihat kabut. Namun, kabut itu tidak tertiup angin, tetapi digulung di bawah sapuan Xiao Yan, masih mandek di antara dua batu besar. Sangat jahat! Tinggalkan dia sendiri. Bahkan jika itu mengarah ke gua harimau Longtang, Anda harus istirahat. Pergi! Xiao Yan mengangkat kakinya dan berjalan menuju tangga batu giok. Kerumunan mengikuti. Ketika kerumunan menginjak tangga batu giok tanpa melangkah lebih jauh, kabut stagnan yang asli tiba-tiba mengalir ke kerumunan, dan mereka segera dibungkus.